Oke, tadi kita sudah sampai di soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, kemudian kita menuliskan diketahui dari soalnya. Karena di sini pegasnya tuh disusun 6 pegas ya, disusun 6 pegas, di mana konstanta pegas itu sama untuk pegas 1 sampai pegas 6 sebesar 100 Newton per meter. Jadi bisa kita tulis A ya, konstanta pegas itu 100 Newton per meter kuadrat, 100 Newton per meter. Kemudian massa dari bendanya M ya, kita simbolkan sebagai M besar itu 5 kilogram. Dan yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan yang A itu nilai konstanta susunan pegas, berarti konstanta total ya, konstanta pegas totalnya. Kemudian yang B, besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi massa M. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Oke, saya di sini mau review sedikit ya, untuk kan yang karena yang A itu ditanyakan nilai konstanta susunan pegas. Jadi secara umum pegas itu disusun dua gitu. Jadi ada susunan pegas yang disusun secara paralel. Nah, susunan secara paralel itu seperti ini, dia bercabang ya. Jadi kalau misalnya ada 3 pegas seperti ini, susunan pegas secara paralel. Nah, gimana nih untuk mencari nilai konstanta pegas totalnya kalau disusun secara paralel? Jadi dia penjumlahannya biasa, yaitu konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2 ditambah konstanta pegas 3 dan seterusnya. Di sini karena 3 berarti sampai 3 ya. Kemudian yang kedua itu pegas disusun secara seri. Kalau secara seri, seperti ini contohnya. Misalnya di sini ada 2 pegas, ya, seperti ini, contoh dari susunan secara seri. Kalau secara seri, bagaimana menghitung nilai konstanta pegas totalnya? Yaitu 1 K total atau konstanta pegas total sama dengan 1 per konstanta pegas 1 ditambah 1 per konstanta pegas 2. Ini ya, untuk menghitung konstanta pegas total secara seri. Jadi jangan sampai kebalik, susunan secara paralel dan secara seri itu bagaimana menghitung konstanta pegas totalnya, gitu ya. Oke, dicatat dulu nih, biar nggak kebalik nanti. Kalau misalnya kebalik, kalau kalian ngitungnya itu sayang banget, salah gitu perhitungannya. Oke, kemudian coba kita bahas ya di sini. Jadi untuk soal nomor 3 ini kan sistemnya gambarnya seperti ini. Jadi kita perlu uraikan satu persatu. Kita hitung dulu yang pegas ya, konstanta pegas 1, konstanta pegas 2, dan konstanta pegas 3. Nah, ini kan susunannya secara paralel gitu. Jadi berarti di sini konstanta pegas totalnya untuk pegas 1, 2, dan 3 yaitu dijumlahkan konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2 ditambah konstanta pegas 3. Nah, karena nilainya sama ya, konstanta pegas itu 100 Newton per meter, jadi kita dapatkan konstanta pegas totalnya itu 300 Newton per meter. Oke. Selanjutnya, kita mau cari yang susunan konstanta pegas K4 dan K5 nih. Ya, dari gambarnya. K4, pegas 4 dan pegas 5 juga sama, disusun secara paralel. Jadi di sini konstanta pegas totalnya yaitu sama dengan konstanta pegas 4 ditambah konstanta pegas 5. Nah, nilainya kan sama, 100 Newton per meter ditambah 100 Newton per meter. Sehingga kita dapatkan konstanta pegas totalnya sebesar 200 Newton per meter. Oke. Nah, kalau sudah kita cari, sekarang susunan konstanta pegasnya seperti ini ya. Seri. Jadi konstanta pegas 300 Newton per meter, yang ini, yang pegas 1, 2, 3 yang udah kita hitung. Kemudian ini pegas yang 4 dan 5, dan ini pegas yang di bawah ini ya, yang 6, pegas yang ke-6. Nah, jadi susunannya menjadi seperti ini, susunan seri. Nah, berarti di sini kita bisa hitung nilai konstanta susunan pegas K totalnya, yaitu susunan secara seri. Oke, maaf, kita lanjutkan lagi ya. Tadi terlempar karena gangguan sinyal. Kita lanjutkan lagi, saya share screen lagi. Oke, kita sudah sampai di soal nomor 3 ya.
Nah, soal nomor 3 tadi kan yang ditanyakan nilai konstanta pegas susunan pegasnya atau konstanta pegas total. Nah, di sini kita sudah secara seri ya susunannya menjadi seperti ini. Jadi kita bisa hitung konstanta pegas totalnya, yaitu susunan serinya. Jadi 1 per konstanta pegas total sama dengan 1 per 300, yang atas ini 300 Newton per meter, kemudian ditambah 1 per 200 Newton per meter, ditambah 1 per 100 ya, Newton per meter. Oke, ini kan penjumlahan pecahan biasa gitu. Jadi ini nggak bisa langsung kita jumlahkan karena penyebutnya itu beda. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya berapa? Yang 300, 200, dan 100. Yaitu 600 ya. 600 bagi 300. 2 kali 1, 2 ditambah 600 bagi 200, 3 kali 1, 3. 600 dibagi 100, itu 6 dikali 1, 6. Gitu. Ini kita jumlahkan 2 ditambah 3 tambah 6 itu 11. 11 per 600. Oke. Ini kita sudah sampai di seperkat total sama dengan 11 per 600. Ini kita kalikan silang. Jadi 11 dikali K total atau konstanta pegas total sama dengan 600 dikali 1. Gitu. Itu 600 ya. 600 kali 1, 600. Nah, sehingga di sini kita dapatkan konstanta pegas total sama dengan 600 dibagi 11. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Newton per meter, satuan dari konstanta pegas. Oke, sampai di sini hasilnya juga boleh, atau mau dihitung 600 dibagi 11, itu juga boleh. Oke, kalau sudah, kita lanjut dulu ke bagian B sekarang. Bagian B itu besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi massa M. Intinya adalah delta X ya di sini. Pertambahan panjangnya berapa. Oke, di sini kita gambar dulu diagram bebasnya ya. Jadi kan di akhir tadi seperti ini. Itu dia susunannya seri. Nah, kemudian benda bermassa M-nya ini punya gaya berat. Gaya berat itu yang mengarah ke vertikal ke bawah, dan si pegasnya juga ada gaya pemulih, yaitu gaya pegasnya yang mengarah vertikal ke atas. Ya, sama kayak di soal nomor 2 sebelumnya. Kemudian kita akan menyelesaikan ini menggunakan hukum Newton, gitu ya. Jadi kita karena kita menggunakan hukum Newton, kemudian si gayanya ini, bukan, maksudnya pegasnya ini kan digantung ya, digantung vertikal gitu, geraknya juga tentunya ke atas ke bawah, itu vertikal. Jadi di sini kita langsung aja yang sigma Fy sama dengan 0 gitu. Sama aja sih tadi sigma Fx ditambah sigma Fy. Jadi karena pegasnya atau bendanya juga nggak bergerak di sepanjang sumbu X, jadi sigma Fx-nya 0 ya. Langsung aja di sini sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita uraikan gaya apa aja yang bekerja di sepanjang sumbu Y. Itu ada gaya pegas dan gaya berat ya. Gaya pegasnya positif dan gaya beratnya itu negatif. Kita sepakati yang ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif gitu. Makanya di sini gaya beratnya negatif dan gaya pegasnya positif. Nah, berarti dari sini gaya pegas itu sama dengan gaya beratnya. Kita uraikan lagi. Gaya pegas itu konstanta pegas dikali delta X atau pertambahan panjangnya. Kemudian gaya berat itu massa dikali percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita akan menentukan atau mencari delta X-nya ya, karena delta X ini yang mau kita cari pertambahan panjangnya. Jadi delta X sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi konstanta pegas totalnya. Gitu. Kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Masanya berapa? Massa dari benda ya ini, 5 kg. Kemudian percepatan gravitasinya kita menggunakan 10 meter per second kuadrat. Dan konstanta pegasnya itu yang udah kita cari, konstanta pegas total. Gitu, dari susunan rangkaian ini. 600 per 11 Newton per meter. Oke, kita selesaikan dulu ya. 50 dikali 10 itu, 5 dikali 10 itu 50. Kemudian ini kan pembagian. Di sini mau saya ubah jadi kali. Berarti dibalik ya, kali 11 per 600 itu penyebutnya. Dibalik. Oke, kemudian ini bisa kita kali habis ya, 600 dibagi 50 itu 12.
Sehingga kita dapatkan pertambahan panjangnya atau delta X-nya itu 11/12 meter. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Oke, satuan panjang itu kan meter. Gitu. Jadi kalian harus hafal juga nih satuan dari beberapa besaran yang ada di fisika. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 3. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, bisa untuk soal nomor 3? Gimana? Bisa nggak atau kurang jelas? Paham? Bisa, Kak. Oke, Enggak. paham ya? Jadi, jangan sampai lupa gitu ya untuk susunan pegas baik secara paralel maupun seri, kemudian jangan kebalik untuk menghitung konstanta pegas totalnya kalau misalnya disusun secara paralel atau seri gitu. Oke. Kemudian, oh ya, dan lagi teliti ya dalam menghitungnya, jangan sampai salah menghitung. Hati-hati untuk menghitungnya. Ya mungkin itu aja untuk di soal nomor 3 ini. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Ya pahami di sini untuk soal nomor 4 agak kita berpikir sedikit. Jadi coba kita lihat, ada sebuah benda bermasa M, itu 1,9 kg, diikat dengan pegas yang ditanam pada sebuah dinding seperti gambar di bawah. Benda M kemudian ditembak dengan peluru bermasa M, ini massa peluru ya, 0,1 kg. Jika peluru tertahan di dalam balok dan balok bergerak ke kiri, hingga berhenti sejauh X sama dengan 25 cm, tentukan kecepatan peluru dan balok saat mulai bergerak jika nilai konstanta pegas adalah 200 Newton per meter. Oke, ini dari soalnya. Coba kita uraikan ya dari gambar yang kita punya supaya lebih paham di sini. Nah, di sini sistemnya adalah pegas ya, ada pegas, kemudian ada balok, gitu balok. Nah, pegas ini ditanam pada sebuah dinding. Jadi dia posisinya horizontal ya, posisinya horizontal di atas bidang datar licin gitu. Oke, di sini ada kondisi 1 dan kondisi kedua. Nah, bayangin kalian mau menembak si balok ini menggunakan peluru. Gitu. Kondisi pertama ya, kondisi pertama pelurunya ini akan menumbuk si balok. Nah, ya karena menumbuk sehingga si pelurunya ini akan menancap pada balok ya. Nah, ini untuk kondisi 1. Tapi si baloknya ini belum bergerak. Hanya dia si pelurunya itu menumbuk balok dan menancap di balok gitu. Oke, kemudian kondisi yang kedua itu kan tadi pelurunya sudah menumbuk balok dan menancap di balok sehingga menyebabkan balok ini bergerak ke kiri sini gitu ya. Jadi yang menyebabkan balok ini bergerak adalah pelurunya ya, pelurunya yang menumbuk si balok. Sehingga karena dia bergerak ke arah kiri itu mengalami perpindahan sejauh X. Kalau kita lihat ya ini jaraknya dari awal sampai dia bergerak ini sejauh X. Oke, paham ya itu kondisinya. Kondisi yang pertama itu peluru ditembakkan ke balok, kemudian peluru ini menumbuk balok dan akhirnya menancap ke balok si pelurunya, tapi belum menyebabkan balok ini bergerak gitu. Kemudian kondisi yang kedua, baloknya ini bergerak sejauh X ke arah kiri gitu, ke arah kiri sejauh X yang disebabkan oleh peluru gitu, balok ini bergerak. Oke. Seperti biasa, coba kita tuliskan diketahui dari soalnya gitu. Di sini ada massa balok, kita simbolkan sebagai MB ya. Massa balok itu sama dengan 1,9 kg. Massa peluru, M kecil, itu sama dengan 0,1 kg. Kemudian X-nya, ya, jaraknya itu 25 cm, dan K-nya, konstanta pegasnya 200 Newton per meter. Nah, lihat komponen yang kita punya, kilogram, ini satunya cm,
konstanta pegas Newton per meter. Jadi perlu ada yang kita konversi di sini, biar setara satuannya. Nah, yang mudah yang perlu kita konversi adalah si X-nya ya, cm ke meter. Ini jangan lupa, jadi kalian tambahin ya, 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu. Kalau ini mau kita konversi ke dalam cm, itu nanti susah gitu. Karena meter itu setara dengan kilogram gitu ya. Nah, ini perlu kita konversi. Kalau nggak dikonversi, langsung hitung aja, ya itu salah gitu, nggak benar. Jadi perlu kita setarain dulu nih satuannya gitu, sesuai dengan komponen-komponennya yang ada. Yang ditanyakan adalah kecepatan pelurunya. Jadi yang ditanya itu kecepatan peluru dan balok sih, karena kan dia udah pelurunya ini udah bertumbukan tuh dengan balok, jadi udah jadi satu sistem, karena sudah jadi satu di sini. Yang ditanyakan adalah kecepatan peluru dan balok saat mulai bergerak gitu. Oke, coba kita lihat ya pembahasan dari soal nomor 4. Ya, di sini saya tuliskan nih deskripsinya. Peluru berada di dalam balok, gitu ya, sehingga kecepatan keduanya sama besarnya, yaitu V, gitu. Karena si balok pelurunya kan sudah menumbuk balok dan akhirnya peluru ini menancap di balok. Jadi udah jadi satu sistem sehingga kecepatannya itu sama. Nah, balok dan peluru tersebut mempunyai energi kinetik gitu. Karena bergerak ya tadi, jadi punya energi kinetik. Kemudian kenapa kemudian benda itu berhenti gitu di sini? Gitu ya, kenapa si benda ini berhenti? Karena dilawan oleh arah gaya pegasnya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat si balok ini bergerak karena adanya peluru. Kemudian dia itu berhenti. Si baloknya ini kenapa? Karena dilawan oleh arah gaya pegasnya gitu ya. Arah gaya pegas itu berlawanan arah dengan arah dari baloknya. Gitu. Oke. Di sini untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik gitu ya. Jadi kalau kita uraikan ya, energi mekanik itu apa? Energi potensial kalau dipegas ya, ini energi potensial energi posisi pegas ditambah energi kinetik pegas ditambah energi potensial pegas gitu. Ini energi mekanik pada pegas. Nah, untuk energi posisi pegas ini karena eh, sistem pegas yang kita punya di soal nomor 4 ini kan ditanam pada dinding, kemudian posisinya itu horizontal gitu ya, mendatar gitu. Jadi posisi awal maupun posisi akhirnya itu sama, karena dia kan horizontal ya geraknya, posisinya sama gitu. Lain lagi kalau vertikal gitu, jadi titik awal sama titik akhirnya kan beda, karena dia di ketinggian gitu atau vertikal gitu. Jadi di sini karena posisinya itu sama atau dia ya posisinya sama ya karena dia horizontal atas maupun bawah kan di bidang datar yang sama gitu. Sehingga energi posisi pegas ini nggak perlu kita masukkan karena sama posisinya. Jadi sekarang energi mekaniknya itu energi kinetik pegas ditambah energi potensial pegas gitu. Oke, kalau kita tuliskan di sini kan energi mekanik itu hukum kekalan energi mekanik itu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ya, atau kondisi satu itu sama dengan kondisi yang kedua kalau dari gambar sistem yang kita punya di sini. Nah, kita uraikan lagi energi mekanik itu energi kinetik pegas ditambah energi potensial pegas ya, baik yang kondisi satu maupun kondisi kedua. Oke, sekarang kita uraikan. Energi kinetik pegas itu apa? Setengah dikali konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegasnya atau delta X kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian energi potensial pegas itu apa? Setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Gitu ya. Sama untuk yang kondisi kedua juga sama. Oke, sekarang kita mau uraikan baik kondisi ke-1 dulu atau baik kondisi 1 maupun kondisi 2. Kita uraikan dulu yang kondisi ke-1 di sini. Yang setengah K dikali delta X. Nah, karena kondisi 1 berarti pertambahan panjangnya ini 0 ya, delta X1-nya 0. Kemudian untuk energi potensial pegas kondisi 1, jadi kondisi 1 ini si pelurunya sudah menumbuk balok gitu ya. Dan si pelurunya sudah menancap pada balok sehingga massa peluru ditambah massa balok.
gitu, dikali kecepatan kuadrat. Oke. Nah, tapi ini di kondisi 1 baloknya itu belum bergerak ya. Makanya yang mau ditanyakan di soal nomor 1 ini kecepatan peluru dan baloknya saat mulai bergerak, si V ini yang ada di kondisi 1 gitu. Kemudian kita lihat di kondisi kedua, setengah K dikali delta X kuadrat. Oke, ini punya pertambahan panjang ya, si delta X-nya, kalau di kondisi kedua. Kemudian ditambah setengah dikali M dikali V yang kedua. Nah, untuk kondisi kedua, itu kan baloknya berhenti tuh, ya, berhenti. Jadi V-nya itu 0, gitu. V pada kondisi kedua. Oke, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga persamaan yang kita punya, setengah dikali massa peluru ditambah massa balok dikali V kuadrat sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, di sini persamaan yang kita punya, kan itu sama-sama ada setengah ya di kedua ruasnya. Jadi bisa kita coret. Sehingga kan kita mau cari V kuadrat ini. Berarti dari persamaan ini, V kuadrat sama dengan konstanta pegas dikali delta X kuadrat dibagi massa peluru ditambah massa baloknya. Oke, kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Konstanta pegasnya 200 Newton per meter, delta X pertambahan panjangnya, pegas itu 25 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat, jangan lupa untuk kuadratnya. Kemudian massa pelurunya 0,1 kg, dan massa baloknya 1,9 kg. Oke, kita hitung dulu nih yang kuadratnya. 25 kuadrat itu 625 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian 0,1 ditambah 1,9 itu 2 ya. Selanjutnya sama dengan, nah ini 625 dikali 200, itu 125.000 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian kita bagi 2 di sini. 125.000 bagi 2, 62.500 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita sederhanain ya. Jadinya 6,25. Bukan sederhanain sih, ini kan notasi ilmiah. Jadi bisa kita tulis 6,25. Ya, jangan lupa di sini masih V kuadrat. V kuadrat sama dengan 6,25. Berarti untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan. Ya, jadi V sama dengan akar 6,25. Berapa akar 6,25? Itu 2,5 meter per second. Gitu. Ini nilai kecepatannya. Kecepatan peluru dan balok saat mulai bergerak itu sebesar 2,5 meter per second. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 4. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, bisa untuk soal nomor 4? Bisa, Kak. Oke, kalau yang lain gimana? Bisa nggak? Ini satu orang doang yang bisa. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, kalau yang lain? Bisa, Kak. Masih di sana ya? Jadi jangan Insya Allah. tinggal dipelajari lagi. Gitu. Jadi soal nomor 4 ini benar-benar kalian harus paham gitu kasusnya gitu ya. Kalau misalnya belum paham kasusnya, ya kemungkinan nggak bisa nih kita kalau misalnya nggak bisa menganalisa kasusnya, kita belum bisa ke penyelesaiannya ini menggunakan hukum current energi mekanik. Karena kalau kita di sini kan kita harus tahu nih kondisi 1 tuh maksudnya gimana, kondisi kedua juga gimana gitu. Itu analisa dari kalau kita paham kasusnya gitu. Di sini kayak delta X1, ini kenapa 0, kemudian yang V kuadrat kondisi kedua ini kenapa 0, itu harus paham dari kasusnya gitu, di soal nomor 4 ini. Jadi benar-benar ya dipahami konsepnya, kemudian kasusnya, supaya kita dapat intuisinya untuk mengerjakannya gitu. Nah, kemudian, mungkin siapa tahu ya, apa namanya, saya mungkin terlalu cepat menjelasinya dan juga
ya kuliah online ini juga ada kendala sinyal yang kurang baik gitu. Mungkin siapa tahu putus-putus suara saya juga gitu. Jadi bisa dipelajari lagi ya di sini, pelajari lagi khusus untuk nomor 4 ini karena tadi ada benar-benar yang saya jelasin gitu. Nggak saya tulis ulang di sini. Mungkin itu penjelasan dari kondisi 1 dan kondisi 2 dari kasusnya gitu yang nggak saya tulis di sini. Bisa dipelajari atau dilihat dari di rekaman kelas tutorialnya gitu ya. Kenapa? Itu posisi pegas itu yang MGH itu berarti. Posisi pegas, iya benar-benar MGH. Karena hanya itu kan sama ya di sini. Dia kan di bidang datar hanya sama, Ya, jadi nggak perlu kita masukkan. Kalau lain lagi vertikal, nah itu baru. Itu kan beda kalau vertikal. Itu harus dimasukkan. Gitu. Ya benar terima kasih, ini. Kak. Oke. Jadi untuk energi mekanik pada pegas itu energi posisi pegas ditambah energi kinetik pegas ditambah energi potensial pegas ya. Gitu. Oke. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 4 nanti bisa dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, harus paham konsepnya gitu ya. Nanti bisa dilihat di rekaman kelas tutorialnya ya. Linknya bisa kalian akses di deskripsi WhatsApp group. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi di soal nomor 5. Nah, kita lihat di sini soal nomor 5, ada 2 buah kawat yang tersambung secara seri, tergantung pada satu atap. Konstanta pegas masing-masing kawat adalah 800 Newton per meter dan 400 Newton per meter. Pada ujung bawah sambungan, di kawat diikatkan sebuah benda. Oke, maaf, kita lanjutkan lagi ya. Saya tadi terlempar, kita lanjutkan lagi di sini soal nomor 5. Oke, jadi perhatikan soal nomor 5, saya coba bacakan lagi ya soalnya. Jadi ada 2 buah kawat yang tersambung secara seri. Nah, tergantung pada suatu atap. Jadi di sini ada 2 kawat disusun secara seri, tergantung. Berarti dia vertikal ya, susunannya. Vertikal, susunannya seri. Kemudian konstanta pegas masing-masing kawat itu 800 Newton per meter dan 400 Newton per meter. Pada ujung bawah sambungan, kawat diikatkan sebuah benda yang bermassa 0,5 kg. Yang ditanyakan berapa frekuensi osilasi benda. Oke, pahami kasusnya, pahami soalnya. Coba kita tuliskan diketahui dari soalnya di sini. Diketahui, karena di sini ada 2 kawat ya, ada 2 kawat, kemudian konstanta pegasnya juga beda nih untuk masing-masing kawat. Kita sepakati si K1 itu 800 Newton per meter. Kemudian K2-nya sama dengan 400 Newton per meter. Dan massa bendanya kita simbolkan sebagai M ya. M kecil sama dengan 0,5 kg. Yang ditanyakan apa? Frekuensi osilasi bendanya. Nah, di sini kalau misalnya kita gambarkan ya, karena ada 2 kawat disusun vertikal gitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Karena kan dia ada 2 kawat, ini bayangin kawat, kemudian disusun secara seri. Ini secara seri, kemudian di bawahnya ada benda bermassa M tadi. Gitu ya. Kurang lebih gambar sistemnya seperti ini untuk soal nomor 5. Nah, oke, coba kita bahas untuk solusi dari soal nomor 5. Nah, hal pertama yang mau kita cari tentunya apa? Konstanta pegas totalnya ya. Kalau kayak gini, otomatis yang tahap pertama yang kita cari itu nilai konstanta pegasnya. Total gitu ya, konstanta pegas total. Nah, karena dari soal kita tahu dia disusun secara seri, kawatnya ini berarti untuk menghitung konstanta pegas itu sama dengan 1 per konstanta total pegas sama dengan 1 per K1, konstanta pegas 1 ditambah 1 per konstanta pegas 2. Oke, berarti kita masukkan ya, konstanta pegas 1 berapa? 800 Newton per meter. Konstanta pegas 2, 400. Oke, ini penjumlahan pecahan. Biasa. Karena penyebutnya belum sama, jadi nggak bisa langsung kita jumlahkan.
perlu kita samakan dulu penyebutnya. Yaitu berapa? 800 ya. 800 bagi 801 dikali 1 itu 1. 800 dibagi 402 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3 ya. 3 per 800. Oke, di sini kita kalikan silang. Jadi 3 dikali konstanta pegas total sama dengan 800 dibagi 1. Nah, berarti di sini konstanta pegas total sama dengan 800 dibagi 3. Kita dapatkan konstanta pegas totalnya sama dengan 266,67 Newton per meter. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya di akhir. Ya. Kemudian, kalau sudah kita dapatkan nilai konstanta pegasnya, kita akan mencari nilai frekuensi osilasi benda. Frekuensi itu kan simbolnya F ya. Nah, di sini kita cari dulu nih omeganya atau frekuensi angularnya. Jadi omega itu sama dengan akar dari K per M. Konstanta pegas dibagi massa. Nah, berarti di sini kita masukkan konstanta pegasnya 266,67 Newton per meter dibagi massanya. Massa bendanya 0,5 kg. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya 533,33. Akar dari 533,33 itu 23. Ya, jadi omega atau kecepatan radian, kecepatan angularnya itu sama dengan 23 radian per second. Jangan lupa untuk dituliskan satuannya juga. Nah, berarti dari sini kan kita punya nih persamaannya omega itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Nah, dari persamaan inilah kita mau cari atau menentukan frekuensinya. Jadi frekuensi sama dengan omega dibagi 2pi gitu. Omeganya berapa? 23 radian per second ya, yang udah kita cari sebelumnya ini. Kemudian 2 dikali pi-nya, kita masukkan 3,14. 2 dikali 3,14, 6,28. 23 dibagi 6,28 itu 3,68 Hz. Jadi frekuensi osilasinya sebesar 3,68 Hz. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 5. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa untuk soal nomor 5, ini agak lebih mudah ya dari soal nomor 4 tadi. Gitu. Bisa untuk soal nomor 5? Oke, bisa ya? Paham, Kak. Oke, sip. Kak, mau lihat soal nomor 5 dong, Kak. Oke, ini soal nomor 5. Ya, mungkin untuk soal nomor 5, karena ini hanya deskripsi soal ya, nggak dikasih gambar sistemnya, kalian boleh nambahin gambarnya gitu, biar makin paham gitu, oh susunan secara seri seperti ini, gitu. Kemudian dikasih bebannya. Jangan lupa mungkin susunan seri itu seperti apa, susunan paralel itu seperti apa itu ya. Jangan kebalik gitu. Jangan kebalik, kemudian untuk menghitung konstanta pegas totalnya, baik susunan secara seri maupun paralel, jangan kebalik juga gitu. Nanti kalau kebalik, ya salah gitu ya, nilai konstanta pegasnya. Gitu. Sayang banget kalau misalnya hanya kalau misalnya salah gitu, atau lupa gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik, dipahami bagaimana susunan secara seri, bagaimana susunan secara paralel gitu. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan ini gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 5. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal yang terakhir ya. Oke, di sini soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar grafik seperti ini. Yang sumbu X itu X ya, atau X itu biasanya panjang atau jarak, bisa juga, karena ini satuannya dalam meter gitu. Kemudian yang sumbu Y itu gaya. Gaya, satuannya Newton. Kemudian di sini ada garis merah nih, gradien atau kemiringannya. Gitu. Oke. Di sini hanya ada gambar nih infonya ya, gambar berikut ini, soal nomor 6. Yang ditanyakan atau tentukan energi potensial pegas saat 0,04 meter. Gitu. Oke, berarti coba kita tuliskan ya. Seperti biasa, menuliskan diketahui dari soalnya.
Di sini diketahui gayanya berapa? 40 Newton. Di sini nih, angka 40 Newton ini gayanya. X-nya itu sama dengan 0,08 meter. Yang ditanyakan adalah EP atau energi potensial pegas saat delta X-nya itu sama dengan 0,04 meter. Oke, jadi jangan bingung ya untuk mengerjakan